menjelaskan tentang sistem pernapasan hewan dan manusia. Beberapa sistem pernapasan hewan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, cacing atau Hermes, serangga atau insekta, ikan atau Pisces, reptil, amfibi atau hewan yang hidup di darat dan di air, burung atau aves, dan mamalia atau hewan yang menyusui. Yang pertama, dari kelompok cacing atau Hermes. Cacing ini tidak memiliki alat pernafasan yang khusus. Cacing ini bernafasnya melalui permukaan kulit. Makanya, kulitnya selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi, cacing suka tempat yang lembab untuk menjaga kulitnya tetap basah dan berlendir, agar mereka tetap bisa bernafas. Kelompok selanjutnya, serangga atau insekta. Alat pernafasannya adalah trakea. Jalan masuknya udara menuju trakea yaitu melalui spirakel atau lipatan-lipatan yang ada pada serangga, dan dari situlah dilanjutkan ke trakea. Yang ketiga, ada ikan atau Pisces. Ikan ini bernafasnya menggunakan insang. Nah, insang itu berada di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang ini juga dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Jika manusia mendapatkan oksigennya melalui udara, maka ikan mendapatkan oksigennya melalui air. Selanjutnya ada reptil atau hewan melata. Contohnya yaitu ada ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Mereka bernafasnya menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Seperti halnya pada paru-paru manusia yang dilindungi oleh tulang rusuk, paru-paru pada hewan reptil ini sama juga dilindungi oleh tulang rusuk. Yang kelima yaitu kelompok hewan amfibi atau hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contohnya yaitu katak. Ketika masih menjadi kecebong, mereka bernafas menggunakan insang. Dan ketika sudah dewasa, mereka bernafasnya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit, seperti contoh yang ada di sini. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok burung atau aves. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Ketika burung tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya dan sebagian disimpan di kantong udara. Sebaliknya, ketika mereka terbang, mereka tidak mengambil udara, melainkan mereka mengambil dari kantong udara tersebut. Kantong udara atau disebut juga sebagai pundi-pundi udara. Paru-paru burung juga diselimuti oleh selaput yang bernama pleura dan berhubungan dengan kantong udara. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok mamalia atau hewan yang menyusui. Mamalia ini ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Mamalia yang hidup di darat, alat pernafasannya sama seperti manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Mamalia yang hidup di air juga bernafas menggunakan paru-paru, tetapi pada hidungnya dilengkapi katup. Katup ini akan menutup pada saat menyelam dan akan terbuka pada saat muncul di permukaan air. Pada saat muncul di permukaan air, mamalia yang hidup di air mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.
Contoh mamalia yang ada di air yaitu paus, lumba-lumba, dan duyung. Selanjutnya, kita ke organ pernafasan pada manusia. Organ pernafasan pada manusia yaitu paru-paru. Oh iya, bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen ini sumber energi pada manusia loh. Ayo kita mengenal organ-organ pernafasan pada manusia. Organ-organ pada pernafasan manusia yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama yaitu rongga hidung. Ada lubang hidung. Itu udara masuk ke dalam lubang hidung, kemudian ke rongga hidung. Di dalam rongga hidung ada rambut-rambut pendek yang fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Selanjutnya faring. Tadi dari rongga hidung lalu turun ke faring. Faring itu adalah saluran pernafasan pada bagian depan dan pada bagian belakangnya yaitu saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu laring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Lanjut ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang dapat bergerak mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Lanjut ke bronkiolus yaitu percabangan dari bronkus. Dari bronkiolus masuk ke alveolus dan disinilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diserap oleh pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan di lubang udara. Kita menghirup udara, kemudian disaring oleh alveolus dan diambil oksigennya dan sisa-sisanya menjadi karbon dioksida. Saya akan menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Jadi, awalnya udara masuk melalui lubang hidung, lalu masuk lagi ke trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya di paru-paru, udara disaring dan diangkut melalui pembuluh darah. Saat kita bernafas, rongga dada membesar karena otot-otot terkontraksi. Dan sisa pernafasan adalah karbon dioksida. Saat karbon dioksida dikeluarkan, rongga dada mengecil karena otot-otot berelaksasi. Jadi, saat kita bernafas ada dua proses. Yang pertama yaitu proses masuknya udara yang disebut inspirasi. Ciri-cirinya adalah otot atau tulang rusuk berkontraksi, otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru membesar, dan udara masuk. Yang kedua yaitu saat kita mengeluarkan udara dari dalam tubuh keluar, yaitu disebut ekspirasi. Cirinya adalah otot antar tulang rusuk berelaksasi, otot diafragma berelaksasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, dan udara keluar. Dan yang terakhir yaitu cara menjaga pernafasan agar tetap sehat, yaitu dengan cara yang pertama, olahraga secara teratur, hindari debu, polusi, rokok, alkohol, dan kafein. Yang ketiga, makan makanan sehat dan secukupnya. Sekian penjelasan saya tentang sistem pernafasan pada hewan dan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.